Ya, halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Musim kemarau menyebabkan sumur di sekitar permukiman warga mulai kering. Dampak kenaikan beras di Kabupaten Ngada dapat mengakibatkan inflasi di daerah. Cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Dian Lenggu, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pertama dari Kabupaten Flores Timur, Saudara. Musim kemarau menyebabkan sumur di sekitaran permukiman warga mulai kering sehingga warga kesulitan mendapat air bersih. Kondisi ini dialami warga Desa Lebau, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur harus rela berjalan kaki sejauh 2 km untuk mendapatkan sumber air terdekat. Chris, salah seorang ibu rumah tangga di Desa Lebau, kepada TVRI menuturkan, kemarau ekstrim yang melanda saat ini mengakibatkan warga sulit mendapatkan air bersih. Kondisi ini dialami warga sejak akhir Juli 2023 lalu. Warga terpaksa harus berjalan kaki dengan jarak yang jauh untuk mendapatkan sumber air sumur untuk kebutuhan rumah tangga. Selain itu, dengan jarak tempuh yang lumayan jauh, warga pun harus antri menggali air sumur secara manual, mengingat pasokan air pun sangat terbatas. Sudah lama ya? Air di sini bagaimana? Satu-satunya atau seperti apa, Mama? Hanya satu sumur ini saja? Banyak, 2 ya? Kalau ada tidak sumur bor? Ada. Lalu kenapa? Rusak atau apa? Rusak ya? Sudah lama. Kalau dari sini, dari sumur ini ke kampung berapa jauh? 2 kilo? 1 kilo? 2 kilo ya? Chris menuturkan, sumur tua yang berada di luar kampung ini dikerjakan masyarakat sejak 30-an tahun terakhir, sekaligus menjadi sumber air utama. Harapan semua warga Desa Lebau ketika terjadinya krisis air bersih di kampung saat musim kemarau tiba. Sejumlah sumur dalam perkampungan kering sehingga warga terpaksa jalan kaki ataupun menggunakan jasa ojek untuk mengangkut air dari sumur tua tersebut. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita menuju Kabupaten Malaka, Saudara. Bupati Malaka bersama Dinas Teknis telah meninjau lokasi kerusakan irigasi sepanjang 160-an meter. Kondisi air sudah kembali mengalir namun debitnya kecil. Kondisi terakhir, saluran primer kanan sudah dialiri air. Debit air yang mengalir dari bendungan sangat kecil karena musim kemarau panjang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Malaka khususnya. Irigasi yang jebol sejak bulan Agustus kemarin sudah didatangi Bupati Malaka dan Dinas Teknis guna meninjau secara langsung kerusakan yang terjadi. Pantauan TVRI di lokasi kerusakan, air sudah mengalir, diperkirakan dengan ketinggian 20 cm. Kepala Bidang Pengairan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka, Hubert Seran mengatakan, air sudah kembali mengalir sehingga bisa mengairi persawahan warga di 2 kecamatan yang dilanda kekeringan selama ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, Dr. Hewan Yeni Seran mengatakan, air sudah mengalir meski debit air tidak begitu besar karena musim panas. Pihaknya menambahkan yang harus dievaluasi adalah petugas buka tutup pintu air harus telaten sehingga bisa diatur untuk semua lahan sawah agar dapat diairi.
Lanjut Yeni dari Dinas Pertanian Kabupaten Malaka dan mengidentifikasikan areal dan lokasi yang pada musim tanam kedua sering mengalami kekurangan air. Sehingga tidak terjadi lahan tidur karena lahan yang kekurangan air akan dimanfaatkan untuk tanam komoditi lain seperti kacang hijau, kacang tanah, dan jenis tanaman lain agar dapat mencegah gagal panen pada musim kemarau panjang. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, banyak petani rumput laut air Cina Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat mengalami penurunan produksi karena dampak dari fenomena El Nino. El Nino merupakan fenomena yang memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Fenomena El Nino di Nusa Tenggara Timur diperkirakan akan bertahan pada level moderat sampai Desember 2023. Bahkan dimungkinkan sampai dengan Januari dan Februari 2024. Tentunya berbagai aspek penghidupan masyarakat akan terganggu akibat terjadinya perubahan iklim tersebut. Salah satunya adalah petani rumput laut yang saat ini membudidayakan rumput laut dalam jumlah besar, di mana akibat fenomena El Nino banyak petani rumput laut mengalami penurunan jumlah produksi. Seperti yang saat ini dialami oleh petani rumput laut di pesisir air Cina Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat. Oktav Alexander Saketu, salah seorang petani rumput laut saat menjadi salah satu narasumber pada diskusi pembelajaran dengan El Nino dan upaya ketangguhan secara kolaboratif mengatakan, dari dampak fenomena El Nino ini banyak petani di pesisir air Cina mengalami penurunan produksi. Karena pengaruh air laut yang semakin panas mengakibatkan rumput laut menjadi rentan dan mudah terserang penyakit, di mana banyak rumput laut yang rontok sehingga para petani mengalami pengurangan produksi. Kendati demikian ada upaya ketangguhan yang dilakukan oleh para petani rumput laut di pesisir air Cina. Para petani berupaya menenggelamkan rumput laut di bawah air laut agar tidak terkena panas matahari langsung. Cara menenggelamkan ini para petani mengisi pelampung dengan air supaya rumput laut tidak terapung. Selain itu para petani mengikat rumput laut pada tali dengan mengatur jarak tali agar bisa bertahan terhadap suhu air laut dan gelombang. Strategi untuk sistem penanamannya juga kita mengaturnya sehingga sekalipun suhu air lautnya panas dan mengakibatkan gelombang, kemudian rumput laut rusak, tetapi kita bisa membuat strategi upaya di mana kita membuat sistem penanaman rumput laut itu antara jarak kali itu kurang lebih agak berjauhan sekitar 1 meter paling kurang, sehingga ketika ada gelombang pun tidak saling mengait dan merusak. Ditambahkan cara tersebut efektif dan sedikit membantu sehingga para petani rumput laut bisa mempertahankan hasil produksi rumput laut. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, petani rumput laut di Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan sangat membutuhkan perahu ukuran besar untuk mengangkut rumput laut dari lokasi budidaya ke daratan. Desa Akle merupakan salah satu desa di Kecamatan Semau Selatan yang perairannya lebih luas. Tentunya hal tersebut memungkinkan warga di desa ini memilih untuk budidaya rumput laut. Bahkan melalui budidaya rumput laut dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Akle. Kendati demikian, petani rumput laut di desa ini masih kekurangan sarana pendukung utama, yakni perahu, tetapi dalam ukuran besar. Karena saat ini perahu yang mereka miliki berukuran kecil, sehingga para petani budidaya rumput laut ini kesulitan mengangkut rumput laut saat panen dan mulai budidaya rumput laut. Kepala Desa Akle, John Pelandou, membenarkan jika perahu merupakan sarana penting bagi para petani rumput laut di Desa Akle, karena mengingat tempat budidaya rumput laut berjarak lebih kurang 1 mil dari pantai atau daratan, di mana selama budidaya rumput laut para petani memiliki perahu sendiri tetapi masih dalam ukuran kecil, sehingga saat panen dan gelombang tinggi warga mengalami kesulitan.
Bahkan pemerintah desa sendiri setiap tahun membantu perahu tetapi berukuran kecil karena disesuaikan dengan pagu dana desa yang tidak mencukupi. Untuk itu, pemerintah desa sangat mengharapkan dukungan bantuan dari pemerintah, baik itu Kabupaten Kupang, provinsi maupun pemerintah pusat. Karena untuk pengadaan perahu besar tentunya membutuhkan anggaran yang besar dan hanya bisa disediakan oleh pemerintah. Harapan kami kalau bisa tidak hanya sampan fiber saja, tetapi mungkin ke depannya bisa lebih baik dari ini. Tujuannya mungkin ketinting yang dimaksud tadi untuk bisa meningkatkan, karena sampan fiber ini masih membutuhkan banyak tenaga, tapi kalau ketinting itu bisa menghemat sedikit tenaga untuk bisa masuk panen. Nah, kalau untuk hanya kontrol saja mungkin kita bisa pakai sampan fiber. Diharapkan pemerintah bisa secepatnya merespon dan membantu para petani rumput laut di Desa Akle dengan perahu ukuran besar, agar warga bisa memanfaatkan untuk mengangkut rumput laut saat mengikat dan panen. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI Nusa Tenggara Timur melaporkan. Saudara, informasi sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dampak kenaikan beras di Kabupaten Ngada dapat mengakibatkan inflasi di daerah, sehingga Bulog Bajawa terus melakukan operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan milik pemerintah demi menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat tetap dipenuhi dan mencegah kenaikan harga beras di pasaran lebih dari harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bulog Cabang Bajawa terus melakukan berbagai upaya untuk menyiapkan ketersediaan beras bagi masyarakat dengan menampung beras dari provinsi lain yang diantar menggunakan kendaraan besar. Saat ini ketersediaan beras di gudang Bulog bagi Kabupaten Ngada tercukupi dan operasi pasar terus dilakukan, termasuk penyaluran beras bantuan pemerintah sehingga diharapkan masyarakat bisa memiliki ketersediaan pangan di rumah untuk kebutuhan keluarga masing-masing. Kepala Bulog Cabang Bajawa Deni Niksan Obije menjelaskan bahwa ancaman inflasi di daerah mulai terasa dengan adanya kenaikan harga beras di pasaran. Bulog secara rutin menjual beras kepada pengecer sebesar Rp10.250 per kilo, sehingga para pedagang beras tidak menjual melebihi harga eceran tertinggi yaitu Rp11.500 kepada masyarakat. Distribusikannya bantuan pangan ini terhadap yang jumlahnya cukup besar. Nah, kalau ada itu jadi 109 ton 640 kilogram, dan kalau nagih itu 122 ton 420 kilogram. Jumlahnya cukup besar. Semoga bisa mempengaruhi inflasi akibat kenaikan harga beras ini. Nah, selain itu juga kami seperti biasanya sudah berlangsung itu penjualan beras ke mitra-mitra. Dengan adanya operasi pasar dan penyaluran bantuan beras milik pemerintah kepada masyarakat melalui operasi pasar oleh Bulog Bajawa, diharapkan tidak terjadi lonjakan harga beras di pasaran dan masyarakat diminta untuk tidak perlu cemas terkait ketersediaan beras karena stok beras di gudang Bulog masih tercukupi dengan baik. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, memasuki hari kedua, lokasi pasar murah masih dipadati warga. 7 ton beras yang disiapkan habis terjual di hari kedua. Pasar murah yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Malaka sangat membantu warga. Beras bermerek SPHP yang dijual sebanyak 14 ton akhirnya habis terjual setelah memasuki hari kedua pada Sabtu tanggal 7 Oktober kemarin. Hari pertama dijual 7 ton beras dan hari kedua 7 ton sehingga total secara keseluruhan yang dijual ke warga Malaka sebanyak 14 ton.
pantauan TVRI, hingga hari kedua di lokasi pasar murah masih dipadati warga. Minimal beras yang dibeli setiap warga sebanyak 2 karung dan maksimal sebanyak 6 hingga 10 karung, dengan masing-masing karung berisi 5 kg. Tidak hanya beras yang dibeli, namun kebutuhan pokok lainnya pun habis terjual. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka, Eduardus Bere Atok menjelaskan, pemerintah daerah mencari solusi dengan mendatangkan beras dari luar Malaka di saat harga beras melonjak tinggi. Kebijakan mendatangkan beras dari luar ini bertujuan agar stok beras yang dihasilkan para petani di Kabupaten Malaka pada musim tanam pertama tidak habis dikonsumsi dalam tahun ini, namun dapat bertahan dalam waktu yang lama. Beras yang dijual pun dengan harga murah dan bisa dijangkau masyarakat ekonomi lemah. Sebetulnya kita sangat senang mau ambil di masyarakat, tapi sekarang persoalan kan masyarakat kan bertahan untuk stok dalam rumah tangga, dia tidak jual untuk keamanan dia, sehingga kita ambil di Bulog dengan harga yang bisa terjangkau. Jadi dari Bulog itu 1 kilo 10.250. Jadi mitra jual ke masyarakat ya 11.500. Sementara itu, salah seorang warga yang tinggal di perbatasan Malaka, Timur Tengah Selatan, Anita Banam Tuan mengaku, beras di wilayah Kecamatan Rinhat sangat mahal. Ada harga 14.500 per kilo, namun ada juga yang harga 15.000 per kilo. Pihaknya sangat bersyukur ada pasar murah yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Malaka. Ada yang 15, ada yang 14,5, tapi 14,5 itu tidak bersih, yang 15 itu yang bersih. Dengan bantuan ini mereka rasa bagaimana? Ya rasa bersyukur karena di bawah ini harga biar lebih murah. Lebih murah. Ya, dan kami sebagai masyarakat kami bersyukur dapat beras harga murah. Jadi pas datang ada berkat kita beli ya 2-3 karung buat makan. Dari Malaka, Yusman Seran, TVRI NTT. Saudara, Direktur PDAM Kabupaten Kupang dan 2 badan pengawas PDAM mengundurkan diri dari jabatan sejak 30 September 2023. Pasalnya, ketiga orang tersebut telah masuk dalam daftar calon legislatif. Pengunduran 3 pejabat di jajaran PDAM Kabupang, Bupati Kupang Korinus Masneno ketika ditemui TVRI membenarkan hal ini. Bupati Masneno menjelaskan, Direktur PDAM Yoarit Mau dan 2 badan pengawas PDAM Obed Lahan dan Ari Burain ketikanya sudah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada pemerintah kabupaten karena saat ini sedang mengikuti calon legislatif. Bupati Masneno menegaskan pihaknya sudah mengeluarkan pemberhentian ketiga pejabat PDAM Kabupaten Kupang terhitung tanggal 1 Oktober 2023. Bupati Kupang Korinus Masneno menambahkan pihaknya juga sudah menandatangani surat pengangkatan pejabat sementara sebagai Direktur PDAM maupun 2 badan pengawas agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi di PDAM Kabupaten Kupang. Jabatan akan diisi dari pejabat struktural maupun fungsional yang di Kabupaten Kupang. Ketika ditanyai yang mengisi kekosongan apa bisa diambil dari swasta, Bupati Korinus Masneno mengatakan, sebagai pejabat sementara maka pengangkatan pun dilakukan internal pemerintah agar dapat melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi. Direktur PDAM dan badan pengawas PDAM, ada 2 badan pengawas PDAM dan 1 direktur PDAM Kabupaten Kupang ini mengajukan permohonan untuk mundur dari jabatannya karena mengikuti calon anggota legislatif dari partainya masing-masing, dan berdasarkan ketentuan maka per 1 Oktober itu yang ketiga orang ini, 1 direktur dan 2 badan pengawas ini sudah diterbitkan surat keputusan pemberhentiannya. Bahwa setelah surat keputusan pemberhentiannya itu maka kita perlu mengangkat baik itu dari pejabat struktural atau pejabat fungsional yang di sini untuk kemudian menangani itu sebagai penjabat sementara sebelum nanti akan diproses untuk rekrutmen direktur dan pengawas PDAM yang baru.
Inilah kondisi pelayanan kantor PDAM Kabupaten Kupang yang ada di Kota Kupang, pelayanan hari Sabtu 7 Oktober 2023 yang hanya dibuka melayani pembayaran rekening air dan terbilang sepi tidak seperti hari biasa. Informasi terakhir yang beredar dan sempat dihimpun, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Kupang, Oktavianus Tahik ditunjuk sebagai pejabat Dir PDAM Kabupaten Kupang dengan masa tugas 1 tahun lebih. Hal yang sama juga berlaku untuk pejabat Banwas PDAM Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara, bangunan sekolah dasar sekaligus menjadi sekolah menengah pertama 1 atap Watahura yang berlokasi di Kampung Lamboleng, Desa Watanhura, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flotim, kondisinya sangat memprihatinkan. Atap bocor hingga bagian plafon di sejumlah ruangan rawan ambruk. Pantauan TVRI, kerusakannya cukup memprihatinkan seperti bagian atap rusak akibat tergerus karat. Bagian plafon pun sebagian tripleksnya pun sudah terlepas. Ricardo Spirisogen, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Watanhura kepada TVRI menjelaskan, sekolah ini dibangun sejak tahun 1970. Usia sekolah ini memang sudah sangat tua dan saat ini digunakan untuk aktivitas pembelajaran peserta didik tingkat dasar dan satuan pendidikan tingkat pertama 1 atap. Meskipun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, aktivitas pembelajarannya pun tetap dilaksanakan rutin setiap hari. Kondisi kerusakan ini sudah lama. Sudah lama ya? Sudah 3-4 tahun. Sudah 3-4 tahun. Itu kerusakan itu rombongan belajar atau apa? Untuk rombongan belajar, ruangan kelas 6, kalau ini WC, ruangan WC. WC kamar mandi ya. Harapan untuk dari kami supaya agar bisa dapat membantu Perbaikan ya, percepatan rehab ya. Ini di wilayah terpencil Solor bagian timur ya? Ya. Oleh karena itu, Kepala Urusan Pemerintahan Desa pun berharap adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Flores Timur agar secepatnya membangun lembaga pendidikan yang ada sehingga generasi bangsa di daerah terpencil Pulau Solor bagian timur dapat menikmati pembelajaran yang layak seperti di daerah lainnya. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Saudara, Anda masih setia bersama kami. Ya, kita ke Kabupaten ND, Saudara. Kapolres ND AKBP IGD Joni Ngura dan keluarga menyambangi para pedagang di Pasar Mbongawani. Dalam hal ini dilakukan dalam rangka silaturahim dengan pedagang serta membagikan 400 bungkus nasi. Beginilah aksi Kapolres ND AKBP IGD Ngura Joni dan keluarga yang hampir setiap minggu melakukan kegiatan sosial bersama masyarakat. Salah satunya mengunjungi panti asuhan dan para pedagang di pasar-pasar rakyat yang ada di kota ND. Istri Kapolres ND Nidana Ngurajoni menyampaikan kegiatan yang dilakukan setiap minggu. Hal ini semata-mata karena rasa tanggung jawab serta cinta dirinya bersama keluarga kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan dalam kegiatan tersebut 400 bungkus nasi dibagikan kepada pedagang-pedagang yang ada di Pasar Mbongawani. Hal ini dilakukan dikarenakan dirinya mendapatkan informasi bahwa banyak mama-mama pedagang yang berasal dari luar kota yang berjualan dan kebanyakan dari mereka tidak membawa bekal. Untuk diketahui selain berbagi kasih dengan para pedagang pasar, Kapolres dan keluarga juga mengunjungi panti asuhan SLB untuk menyalurkan sembako serta merayakan ulang tahun putrinya yang ke-6. Hari ini sebenarnya kegiatan rutin saya setiap bulan, setiap minggu saya suka membagikan nasi kepada masyarakat setempat
yang ada. Sekarang kebetulan kami lagi di pasar. Saya juga tahu kemarin mama-mama ini ternyata mereka berjualan tuh bukan tinggal di sini, tapi mereka tuh tinggal di pedalaman gitu. Jadi mereka kesini membawa sayur, terus mereka menjualnya nanti kadang seminggu, 2 minggu baru laku. Nah itu makanya di situ hati saya tersentuh untuk membagikan sedikit rezeki berupa makan siang untuk mereka. Dari Kabupaten Ende Obitani, TVRI NTT. Kita ke informasi lain, Saudara. Ratusan umat Katolik Paroki Katedral Santa Maria Immaculata mengikuti prosesi Triharta Iman. Lewat prosesi ini, umat Katolik diajak untuk memaknai 3 harta beriman, yakni Kitab Suci, Sakramen Maha Kudus, serta Bunda Maria dalam menjalani ziarah hidup di dunia. Ribuan umat Katolik Paroki Katedral Santa Maria Immaculata Atambua mengikuti prosesi Triharta ke-35 tahun 2023 yang dimulai dari Gereja Katedral Atambua menuju 4 lingkungan dengan mengarak sakramen Kitab Suci, Sakramen Maha Kudus, serta Arca Bunda Maria. Umat mengikutinya secara hikmat. Prosesi ini merupakan tradisi umat Paroki Katedral Atambua setiap tahun sebagai bentuk ungkapan iman umat Katolik yang digambarkan dalam satu bentuk perarakan menuju tiap lingkungan umat pada lingkup Katedral Atambua. Umat Katolik diajak untuk memaknai prosesi ini sebagai satu ikatan yang tak dapat dipisahkan, mulai dari firman yang telah datang dan menjadi manusia yang dikandung oleh Ibu Maria dan tinggal di antara umat Katolik dalam wujud sakramen Maha Kudus. Umat mengungkapkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta menjadi dasar bagi hidup iman umat Katolik melalui 3 harta iman umat Katolik, yakni Kitab Suci, Sakramen Maha Kudus, serta Bunda Maria sebagai perantara menuju Yesus Sang Penebus dosa. Saat COVID, prosesi ini sempat ditiadakan. Pertama untuk menyadarkan umat Katolik bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta. Bahwa kita ini semua harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Sang Pencipta, kita mau kepada siapa kita percaya. Itu adalah satu makna yang penting bagi kita bahwa kita sebagai manusia yang lemah ini, kalau kita tidak bernaung di bawah kepercayaan Tuhan, tentu kita ini tidak ada apa-apanya. Prosesi Triharta Iman berarti menjadi dasar fundamental buat orang Katolik. Dasar. Bapak, tradisi ini setiap tahun kan dilakukan di Paroki Katedral? Sebenarnya setiap tahun. Tapi karena masalah COVID-19 maka beberapa tahun terakhir ini tidak dijalankan. Lewat prosesi ini, umat Katolik diajak untuk membangun rasa solidaritas dan juga kerukunan antar umat beragama di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Terima kasih Saudara, Anda masih setia bersama kami. Ya Saudara, masyarakat Kabupaten Ngada menggemari pertandingan olahraga bola kaki termasuk olahraga futsal yang kini menjadi salah satu primadona untuk ditonton walau dilaksanakan pada malam hari. Masyarakat antusias menyaksikan pertandingan tim terbaik di tengah udara dingin di Kota Bajawa sembari memberikan dukungan terbaik bagi tim kesayangan yang berlaga. Beginilah suasana malam hari di lapangan futsal milik SMP Negeri 1 Bajawa yang dipenuhi dengan masyarakat untuk menyaksikan laga terbaik tim futsal yang ikut bertanding pada turnamen komunitas Chicago Cup. Walau udara dingin masih menjadi kendala tersendiri bagi para pemain dan masyarakat dapat menyaksikan pertandingan dengan aman dan nyaman. Masyarakat terlihat sangat menikmati pola permainan tim futsal yang bertanding yang saling serang dengan menggunakan teknik permainan dalam tempo tinggi. Walau turnamen dilakukan pada malam hari dan bermodalkan lampu sorot di setiap sudut untuk memudahkan para pemain bisa bertanding dengan baik dan nyaman.
Ketua Panitia Turnamen Futsal Chicago Cup Mariano Nawa sangat berterima kasih kepada semua tim yang terlibat dalam turnamen kali ini. Walau diselenggarakan pada malam hari, tetapi sangat diminati oleh klub futsal dan mendapatkan respon positif dari masyarakat dengan memenuhi sekitar area pertandingan sembari memberikan dukungan penuh bagi tim kesayangan mereka yang berlaga. Ini kami sudah menjalankan kegiatan turnamen ini yang keempat, 1, 2, 3 kita masih di SMP 2, sekarang di yang keempat kita di SMP 1. Dan target kami, kenapa kami selalu bermain di jam-jam larut atau jam malam, karena kita lihat situasi dan kondisi masyarakat kita kebanyakan sibuk dengan kegiatan, banyak tim juga, mereka adalah tim yang profesinya pekerjaannya di kantoran, makanya kami mengambil kebijakan untuk bermain di sore hari sampai malam. Open Turnamen Chicago Cup kali ini diikuti oleh 28 tim yang berasal dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Ngada dengan total hadiah bagi juara 1 10 juta, juara 2 7 juta, juara 3 5 juta, dan juara 4 3 juta rupiah. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ratusan bonsai dari berbagai komunitas di Kota Kupang meramaikan kontes dan pameran bonsai. Kegiatan yang baru pertama kali digelar ini sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat dari seniman bonsai yang ada di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur secara umum. Tidak kurang dari 146 bonsai dengan berbagai bentuk dan kreasi mengikuti pameran dan kontes bonsai. Ratusan jenis dan bentuk pohon bonsai yang tertata rapi di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur ini memanjakan mata setiap pengunjung dan penikmat bonsai yang datang. Kegiatan ini mendapat respon yang cukup baik dari penggemar, dengan banyaknya kontestan yang terlibat dalam pameran dan kontes bonsai dengan 2 kategori penilaian, yakni kelas konsep dan kelas jadi. Sederet bonsai yang dibanderol dengan harga 1 juta hingga 70 juta rupiah ditampilkan. Di antaranya jenis bonsai santigi, beringin, sancang, anting putri, sakura, sisir, cendrawasih, dan berbagai jenis bonsai lainnya. Ketua Panitia Pameran dan Kontes Bonsai Kota Kupang, Alfred Sonbai, mengatakan, pameran dan kontes bonsai ini merupakan kali pertama digelar sebagai langkah awal menuju eksplorasi lebih dalam terhadap potensi seni bonsai sebagai sumber keindahan, identitas daerah, dan peluang bisnis yang menjanjikan. Kami ingin mendulang para pebonsai yang masih belum berada di dalam komunitas, biar minat dan bakat mereka dapat tersalur lewat komunitas ini kan. Di dalam komunitas ini kan banyak edukasi yang akan kita dapat. Punya planning ke depan untuk mendatangkan senior-senior bonsai yang ada di Jakarta untuk memberikan edukasi kepada kami. Seni bonsai tidak terlepas dari ekonomi kreatif. Karena itu, Sekjen Rumah Bonsai Indonesia Handoko Yudo berharap agar seniman bonsai Kota Kupang dan NTT secara umum untuk terus belajar terutama dalam pemilihan bahan yang berkualitas. Pihaknya siap membantu dengan memberikan pelatihan kepada seniman bonsai yang ada di NTT agar ke depan bisa bersaing dengan seniman bonsai dari daerah lain di Indonesia. Jadi bonsai itu kaitannya banyak, dari mulai petani, kemudian juga para senimannya yang untuk membonsai itu sendiri, untuk membentuk bonsai sendiri, kemudian juga kolektor. Pada ujungnya kan itu nanti kolektor untuk dinikmati, dan nanti pada ujung akhirnya kita adakan acara pameran seperti ini yang nanti bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Disitulah nanti akan timbul gairah dari dari masyarakat untuk menumbuhkan kecintaan pada seni bonsai. Kontes dan pameran bonsai selain mendukung sektor ekonomi kreatif, juga mengkampanyekan gerakan membuat bonsai sambil menjaga kelestarian lingkungan.
Ya, saudara, suku Dawan yang mendiami Pulau Timur Nusa Tenggara Timur memiliki satu peninggalan budaya menarik, yakni lunat atau tato yang digambar pada bagian tubuh perempuan. Dewasa ini lunat pada tubuh perempuan Dawan mulai jarang dijumpai, kalaupun ada hanya pada perempuan yang sudah berusia 60 tahun ke atas dan menjadi generasi yang terakhir yang mewarisi budaya lunat. Mengulik kekayaan budaya khas Indonesia memang tidak pernah ada habisnya. Salah satu keunikan yang sayang untuk dilewatkan adalah seni merias tubuh dengan tato. Tato merupakan gambar atau lukisan pada kulit tubuh baik pria maupun wanita. Budaya tato di Indonesia ada sejak lama. Suku Dawan yang mendiami Pulau Timur Nusa Tenggara Timur misalnya, memiliki budaya tato pada perempuan atau dalam bahasa setempat disebut lunat. Tato di kalangan suku Dawan yang ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tak sekedar penghias tubuh, tapi memiliki makna tersendiri, yakni sebagai penanda bagi perempuan yang mulai beranjak dewasa. Bagi perempuan Dawan, tepatnya di Desa Beaneno, Kecamatan Sasitamen, Kabupaten Belu, NTT, praktik pembuatan lunat menunjukkan tindakan sakral yang mengungkapkan keberanian untuk menanggung beban serta berbagai persoalan. Selain sebagai simbol keberanian, lunat juga dibuat sebagai penanda bahwa seorang perempuan sudah menikah, terutama di saat masa pendudukan Jepang. Dengan adanya lunat, seorang perempuan bisa dijauhi oleh penjajah untuk dijadikan sebagai pasangan. Para perempuan suku Dawan akan memakai tato dengan motif tertentu yang melambangkan status sosial mereka. Tato yang dilukis di tubuh tak hanya menjadi sebuah kecantikan, tetapi juga untuk memperjelas status perkawinan. Jika ditato pada kaki menunjukkan perempuan tersebut belum menikah, sedangkan tato yang dibuat di bagian tangan menandakan sudah menikah. Motif yang dibuat adalah motif bunga atau motif berulang seperti kain tenun. Tidak hanya itu, motif juga bisa disesuaikan dengan permintaan seperti nama inisial dan lain sebagainya. Sementara untuk membuat tinta tato, bahan yang digunakan berasal dari sisa pembakaran lampu pelita yang dicampur dengan beberapa bahan lainnya untuk memberikan warna pada tato. Meski menggunakan alat-alat tradisional dan sederhana, namun tato tidak mudah pudar. Saat ini praktik lunat mulai ditinggalkan oleh generasi muda dengan adanya stigma negatif terhadap perempuan yang memiliki tato. Selain itu, untuk menempuh pendidikan di sekolah dasar, perempuan dilarang memiliki tato sehingga dikhawatirkan lambat laun budaya lunat pada perempuan Dawan akan hilang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, saudara, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Dian Lenggu. Dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.